Oke, 102,3 Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut terdengar kembali di pagi hari ini yang menjelang siang ya. Kita bertemu kembali di program Talkshow Pojok IKM yang mana ini bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Dan juga hari ini kita kedatangan para pemilik IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya, Mbak Agri ya. Yes, betul, dan spesial di hari ini Selasa 6 Juli 2021 ya. Rekan dengar bersama Peri nanti rekan dengar bisa live interaktif juga melalui WhatsApp di 0811 50 123 04. Dan sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Langsung saja kita perkenalan dulu ya untuk yang sudah ada di hadapan Agri, dua cowok-cowok yang bikin aduh deg-degan ya. Iya. Agri ya, deg-degan ya. Iya. Siapakah itu Agri? Jadi kita kenalin dulu, yang pertama ada Kak Ari Wahyu ya. Biasa dipanggil siapa tuh? Kak Ari Wahyu Fatika Krisna. Waduh. Panjang banget nih. Panjang banget nih. Mohon maaf. Ini panggilan sapaan akrabnya siapa? Biasanya dipanggil Krisna sih. Krisna ya. Oke. Krisna dari NTM Coffee Roastery, bener nggak sih? Iya. Benar. NTM Coffee. Bener ya cara bacanya ya? Iya, NTM lah. NTM Coffee. Cakep. Dan narasumber kita yang kedua ada Sukma Jaya, pemilik dari kedai kopi Center Grage, Grage dan Literaria Humilis. Aduh, dari nama-namanya saja ini sebenarnya Agri sudah sangat penasaran apakah mempunyai meaning tertentu ya, atau arti-arti yang pastinya juga rekan dengar penasaran di rumah ya. Dan langsung saja mungkin kita ke Kakak Krisna dulu ya, yang ada di hadapan Agri ya. NTM Coffee Roastery. Oke. Ini lokasinya di mana nih Kak, NTM Coffee Roastery ini untuk di Kabupaten Tanah Laut sendiri? Kalau untuk NTM sendiri itu lokasinya deket aja sih sebenarnya, di Komplek Chip dekat Kolam Renang. Oh, sebelah sini ya. Belakang sini aja. Tetangga ternyata yang nggak jauh. Tapi belum pernah mampir. Coba dah nih abis ini kita mampir. Iya betul. Kongkow asik ya. Oke. Kalau untuk Kakak Sukma Jaya nih, ini kedai kopinya tuh ada di mana sih? Kalau misalnya yang Santer Garage itu ada di rumah. Rumahku itu ada di Panggung depan kampus Politeknik. Oke. Kalau yang Literaria Humilis itu cabang pertama kami itu ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten. Oke. Kalau kolaborasi ya. Ya, hasil kolaborasi. Kopi Santer Garage ini di muka Politeknik ya, yang di muka Sagi itu. Nah, iya bener Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya kalau nanya di mana sih? Iya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya bakso Sagi itu di depannya tuh ada. Ada. Kedai kami tuh ada tukang bakso. Gitu. Jadi patokannya enak banget. Kenapa nggak kedai kopi bakso ya jadinya? Iya. Awalnya mau collab. Gitu. Makan bakso, minumnya kopi. Asik. Oke. Langsung kita lanjut lagi ya untuk ini sih, lebih tepatnya sejak kapan mungkin dari Kak Krisna dulu memulai usaha ini ada NTM Coffee Roastery ini sejak kapan tuh? Kalau untuk NTM sendiri itu mulainya sebenarnya dari pertengahan tahun lalu ya, 2020. Cuma kita baru runningnya itu di 2021 awal. 21 awal. Iya, 21 awal karena memang kita masih kayak nyari-nyari ilmunya, kita belajar lagi, memantapkan lah. Iya, memantapkan. Kenapa jadi MTM gitu kan juga? Nah, bisa diceritain lebih lanjut nanti. Dikira tadi MTM Waduh. My Adventure Coffee dong. Gimana tuh? Kalau NTM sebenarnya kita ngambil basicnya bahasa Indonesia juga, dari malam ke pagi gitu kan. Oh, malam ke pagi, naik sih ya? Iya, night to morning gitu. Gitu artinya. Oke. Kita lebih merujuk ke kayak tradisi ngopi di budaya Indonesia sih. Kita sering ngopinya dari malam sampai ke pagi gitu kan, begadang. Kalau budaya-budaya luar kan biasanya mereka ngopinya dari pagi gitu kan, buat stimulus kerja gitu sampai sore. Karena menurut penelitian juga sebenarnya kopi paling bagus di pagi hari. Pagi hari. Lanjut Bang, yang seperti sejarahnya mungkin. Sejarahnya NTM lumayan panjang sebenarnya, berawal dari barista juga. Dulu barista di mana? Di Banjarmasin. Gitu. Kedai apa tuh? Bahasanya tukang seduh sih ya. Tukang seduh. Iya, soalnya zaman sekarang walaupun dia maksudnya belum ada basic, dia sudah mengatasnamakan dirinya barista. Oh my god, nyambung kita. Jadi tukang seduh ya. Oke. Terus itu di salah satu kedai di Banjarmasin yang mengangkat kopi lokal pertama. Kopi dari Pengaron, namanya Hudes. Terus nggak jauh dari, nggak lama dari setelah itu saya sendiri terjun ke kedai kopinya gitu loh. Tapi setelah saya menjalani, semakin kesini saya semakin berpikir bahwa
terlalu banyak yang buka kedai kopi. Bukan berarti nggak sanggup bersaing, maksudnya takut untuk bersaing atau gimana. Ini udah nggak worth it untuk diteruskan membuka kedai. Jadi saya berpikir kalau gimana kalau dari hulu kita mainnya. Jadi diawali dari kebun, prosesnya pelan-pelan, kayak kita selalu riset. Bagaimana kopi lokal kita bisa bersaing dan rasanya bisa dinikmatin gitu. Stigma negatifnya hilang. Akhirnya baru terjun ke kebun dan pelan-pelan roasting NTM dan fokusnya lebih ke roasting sama kebun gitu. Jadi awal karir pertamanya sebagai barista. Itu di tahun berapa tuh jadi barista tuh? Ya, tukang seduh itu. Harus ya diganti gitu ya. Diganti tukang seduh. Itu mulai tahun berapa tuh? Tukang seduh itu kisaran tahun 2017 pertengahan. 2017 pertengahan, berarti perjalanannya 2017, 18, 19, 20 baru memantapkan untuk fokus ke roasting ya? Roasting. Baik. Soalnya dari 2017 itu masuk ke 18 akhir udah mulai tuh nyentuh kebun gitu kan. Keliling-keliling nyari di mana sih di daerah kita, entah itu Kalsel ataupun itu tanah laut sendiri. Kopi itu spotnya di mana aja gitu. Baik. Karena saya yakin pasti ada lah gitu tanaman kopi di sini. Pasti ada sih, cuma mungkin tidak terlihat ya. Terlihat ini kan ada kopi ya. Nah, udah dibawa sih. Iya, udah dibawa ya. Kopinya apa aja sih ya? Sampel ya. Ini sampel sebenarnya juga kita dapat support gitu kan, kita bantuan kayak ini kopi apa. Kalau di kopi kita di daerah kita sendiri tuh lebih dominan Liberica, Mas. Iya, Liberica. Jadi kayak kan ada kopi ada Arabica, Robusta, terus Liberica dan Excelsa. Untuk di daerah kita itu lebih mendukung ke Liberica. Karena faktor dari cuaca ya. Alamnya sendiri atau alam sendiri ya, geografis, ketinggian tanah. Gitu. Jadi lebih cocok ke situ. Liberica. Ini berarti biji kopi lokal ya? Iya, lokal. Liberica juga. Tempat roastingnya udah ada, kita beralih yang mengolahnya. Mengolahnya. Yang punya 2 cabang sekaligus yang baristanya ya. Iya. Tukang seduhnya ya sekarang ya. Sebenarnya beliau juga tegang seduh juga. Cuman lebih pensiun dini ya. Dan dilanjutkan oleh yang lebih muda gitu ya. Untuk ini ya kopi Santer Garage itu kenapa tuh jadi namanya itu, cukup penasaran nih dengan nama itu. Sebenarnya awalnya itu tuh dari samping teras karena samping teras ya. Karena filosofinya itu diambilnya dari awalnya tuh kami punya halaman sedikit di samping teras depan rumah kami. Itu tahun berapa? Itu tahun 2020, tahun kemarin. Korban pandemi sih. Korban pandemi bingung tuh. Akhirnya kami mikir kalau misalnya gimana kalau misalnya kita bikin kedai kopi rumahan home brewing di mana teman-teman datang ke rumah kami dan juga menikmatin sapaan dan juga kekeluargaan dari kami. Dan setelah itu kami bangun, setelah itu kami melihat awalnya samping teras di akhir tahun 2020 ada sedikit kejadian yaitu ayah saya meninggal. Akhirnya disitulah mengganti nama menjadi Santer Garage karena ayah itu tuh atau bapak saya itu tuh senang yang namanya dengan motor klasik. Jadi akhirnya aku juga pengen bikin sebenarnya tuh kedai itu ada motor klasiknya. Jadi aku namanya ada Santer Garage. Jadi samping terasnya nggak hilang tapi ada tambahan garage-nya. Garage-nya juga melingkup tentang kopinya, roastingnya, gitu segala macam. Itulah yang kayak cakupannya lebih luas mengenai lebih luas maknanya tadi ya. Ada makna personal juga yang diput di situ ya. Kalau misalnya Sukma ini sendiri tuh sudah belajar kopi dari kapan? Tadi kan kalau si kakak itu udah si kakak Krisna ya panggilannya ya. Itu sudah 2017 ya. Menjadi tukang seduh tadi. Kalau si adeknya nih ya kan. Si Sukma nih sudah mulai kapan tuh? Sebenarnya kalau misalnya nyeduh itu mulai dari tahun 2019. Beli alat kecil-kecil tapi buat minum sendiri. Awalnya cuman tubrukan. Berarti awalnya otodidak? Awalnya otodidak. Mantap, cakep. Awalnya kayak ngerasa ini kenapa sih orang-orang pada minum kopi tapi nggak pakai gula. Akhirnya dicoba buat yang namanya tubrukan. Habis itu beli metode yang namanya Vietnam drip, itu mudah banget jadi bikin kan segala macam. Ternyata wow rasanya enak. Akhirnya waktu itu mulai terus belajar, nonton YouTube, banyak literasi, tanya-tanya juga ke teman-teman segala macam. Akhirnya tahun 2020 merasa kalau misalnya ini sudah sip nih ya. Ini kayaknya sudah oke nih. Berani lah untuk ditesti lah ya. Bukan. Apa tuh? Karena
beli bahan tapi nggak ada putarannya. Beli bahan tapi nggak ada putarannya. Kenapa nggak dijual aja nih? Iya. Oh iya. Jadi kita di situ bisa ngopi bebas banget karena ada putaran buat bahan juga. Iya. Ada unsur cuan. Ada unsur cuan. Akhirnya di tahun 2020 tadi muncullah yang namanya 1 Oktober 2020 Center Garage samping teras itu muncul. Oke, berarti teras muncul. ngopi tapi nggak mau rugi gitu. Iya, Cakep. Oke. Jadi untuk yang kedua nih, cabang kedua tuh ada Literaria Humilis. Nah, itu pasti penuh makna juga nih, namanya aja udah Humilis Literaria gitu kan. Itu gimana tuh ceritanya? Kalau misalnya sebenarnya itu tuh namanya Literaria awalnya itu berawal dari Literaria Republika. Oke. Literaria Republika itu tuh adalah suatu masa di zaman dulu pada Eropa Barat segala macam. Terutama pada teman-teman di sini. Anak literasi kelihatan banget ya. Anak literasi ya. Terus. Jadi kita bisa bingung di sini. Memang sih, teman-teman bertanya apa sih artinya literaria? Iya. Tapi ternyata agak dalam sedikit. Dan karena di situ lingkungannya juga banyak tentang literasi. Akhirnya teman-teman terutama ada suatu tokoh yang di dalam dalam sana yang kayaknya Literaria Republika bisa dimasukin nih. Tapi aku pengen masukin yang namanya Humilis. Banyak teman-teman yang berpikir bahwa Humilis itu artinya human atau manusia. Sebenarnya kalau misalnya Humilis itu artinya dari bahasa Yunani adalah rendah. Nah, jadi artinya itu kami buat kopi yang beratasnamakan tentang literasi, hubungan antar manusia, dan itu menggunakan slow bar coffee atau Humilis. Jadi barnya itu rendah aja. Oh gitu. Kayak gitu sih. Berasa kuliah L5 SKS ya. Berat nih. Berat. Literasinya panjang ternyata. Panjang. Kalau diceritain nih ya. Iya benar. Oke, kita beralih lagi ke ini ya, NTM Coffee Roastery. Ini selama ini berarti kakak memulainya di tahun 2021 ini ya, mulai fokus ya. 2021. Ini sendiri atau emang udah ada yang bantu nih ceritanya nih? Ini karena sebenarnya kita untuk alat-alat ya, pengadaan alat itu juga sangat terbantu dan berterima kasih bantuan dari Dinas Tenaga Kerja. Oke, berarti dibantu ya. Ada pesertanya ya. Terima kasih ya. Ada di samping kita. Ada di samping kita. Terima kasih Bapak Adit. Nah, memang bentuknya ini awalnya kita bentuknya kelompok gitu. Oh gitu. Maksud kita di sini adalah kelompok usaha gitu ya. Iya, kelompok usaha yang fokus di kopi kan karena memang dananya kemarin cukup buat kita split di area perkebunan dan area kedai kopi. Jadi harapannya untuk kayak di kedai kopi itu buat teman-teman kedai kopi itu bisa lebih pede lah atau mau mencoba berani memulai untuk yang namanya merosting gitu. Iya. Karena kebanyakan nggak berani gitu ya. Mungkin belum pede belum pede ya. Atau mungkin masih fokus di kedai. Iya, betul sih. Untuk meningkatkan pendapatan. Iya, cuan tadi. Living on cuan kan? Iya. Jadi kalau mereka bisa memanfaatkan itu dengan maksimal, maksud saya di situ kan, mereka bisa lebih menekan HPP harga pokok produksinya. Iya, betul. Apalagi kalau misalkan dengan itu, dengan menekan harga pokok produksi, mereka bisa lebih dapat saving money lebih banyak. Kedepan mereka akan lebih baik kalau punya alat roasting sendiri. Mereka cuma perlu beli bahan baku, yang dimana kalau mereka beli cuman 1/5 kilo itu dengan harga 90.000, 90.000 mereka bisa dapat 1 kilo gitu. Dari green bean tadi. Dari biji hijau yang di roasting tadi. Sebenarnya itu sangat berterima kasih dengan bantuan itu. Cuman memang kita mulainya pelan-pelan karena belum semua nggak bisa langsung gitu ya Bang ya. Bisa langsung karena memang kita selalu komunikasi sama teman-teman, ayo nyoba gitu. Perkara nanti untuk biji hijaunya mau beli sendiri atau disediain, ya nggak masalah. Nggak masalah. Penting coba aja dulu gitu kan. Penting coba aja dulu. Gitu. Dan pelan-pelan memang belum semuanya itu memaksimalkan ini. Tapi beberapa memang sudah ada. Dan kita selalu support dan ini membentuk seperti rekan kerja baru gitu. Iya. Saling-saling environment baru ya tentunya ya. Oke, ini sejauh ini sudah ada berapa dalam perkumpulan itu sudah ada berapa orang tuh Kak? Kalau orang sebenarnya kita kalau perkumpulan kita mencakup semua ya pelaku usaha kita tidak ada kopi tadi ya. Ini ketua, ini apa, maksudnya sekretaris, bendahara atau apa belum. Maksudnya dalam berbentuk organisasi kita tidak, cuman semua yang ingin yang masuk ke dalam situ ya gabung gitu. Untuk masalah suara pun kita ngambilnya juga sama-sama gitu. Sama-sama kesepakatan bersama, di sini setuju, sini ya udah kita. Jadi fix aja ya gitu ya. Nah, jadi modal utamanya gitu kan untuk mereka yang kurang pede ini seperti apa gitu Bang?
Bisa diceritain Bang? Sebenarnya kita sendiri modal utamanya sebenarnya nyoba aja sih. Dan nekat ya. Nekat. Karena basic saya pribadi juga gitu. Dari panci, saya kasih pedal sepeda, udah saya taruh atas kompor, saya putar-putar. Jadi deh, ya kan? Oke. Kreativitas ya. Nekat banget ya. Nekat banget, cakep. Awalnya itu aja nekat sampai kita banyak sharing, banyak baca, otodidak lah. Hitungannya banyak sharing, banyak baca. Jadi sampai kita, jadi ya. Iya, sampai jadi kita basic mantap, segala mantap. Teman-teman yang mungkin agak sedikit ragu untuk nyoba, ya udah coba aja gitu. Kita bisa bimbingnya pelan-pelan, sekaligus belajar sama-sama lah gitu. Iya. Dan dilihat dari environment kedai kopi di Kabupaten Tanah Lot sendiri sudah mulai berkembang ya. Banyak juga bermunculan satu demi satu. Bulan belakangan ini aja banyak banget. Iya, benar. Rata-rata satu demi satu ya. Korban pandemi juga ya. Korban pandemi. Tapi emang dibalik kesempitan selalu ada kesempatan seperti itu untuk menjadikan cuan. Iya. Tapi sebelum itu kita break dulu ya untuk ada beberapa hal juga yang pastinya bikin penasaran. Tadi sudah dijelasin juga kalau di Kalimantan sendiri itu lebih cocok ke jenis apa tadi Kak? Liberica. Nah, mungkin ada beberapa rekan dengar yang masih bingung dengan ini apa. Mau nanam kopi apa sih? Iya, apa bedanya Arabica? Mungkin juga bisa edukasi juga ya untuk rekan dengar yang mungkin di luar sana mungkin aku nanam kopi apa enggak ya? Aku mending nanam sawit deh. Mungkin seperti itu. Lebih mantap tuh. Cuman kita bisa berikan edukasi terkait dengan perkopian ini. Dan sebelum itu kita akan break dan kembali lagi di Talk Show Pojok IKM. Masih di Talk Show Pojok IKM bersama dua narasumber kita ya tentang dunia perkopian duniawi ini ya. Perkopian duniawi ada Kakak Ari Wahyu Fatika Krisna atau biasa dipanggil Bang Krisna aja kali ya. Dan juga Ade Sukma Jaya. Aduh, Ade banget nih. Ada Sukma Jaya ya dari Kopi Santer Grich dan juga Literaria Humilis ya. Dan kita lanjut lagi ngomongin soal perkopian ini. Mungkin untuk ini dulu nih di Kopi Santer nih, ya kan? Santer. Cailah. Itu kan ada dua nih. Ada dua. Nah, itu gimana nih ceritanya bagi waktunya nih? Apa emang udah banyak karyawannya ya? Boleh diceritain. Oke, sebenarnya untuk Santer Garage itu di awal adalah kedai yang dikerjain sendiri. Jadi untuk bar aku yang handle sendiri dan untuk kitchen itu ada ibu. Jadi cuman 2 orang nih yang work di sana. Jadi waktu aku sudah tahun ini aku ada kesempatan kan ngambil di sini, ternyata aku memang perlu tambahan tenaga. Jadi aku berpikir kalau misalnya kita punya effort yang besar, harus ada yang besar juga kita dapetin. Tapi dampaknya besar juga. Kalau misalnya kita paksain kita harus ngerjain keduanya, nanti ujung-ujungnya malah capek sendiri. Effortnya malah nggak berguna gitu. Akhirnya aku berpikir ada beberapa teman yang bisa diajak buat yuk kerja bareng-bareng yuk kita bangun sama-sama. Karena teman-teman di sini ada beberapa teman yang aku pikir mereka punya beberapa kelebihan nih, terutama dalam yang penting barista tuh ramah dan juga mau belajar. Iya, benar. Jadi aku ngerasa itu modal semua orang sih kayaknya. Makanya itu kalau misalnya aku pikir kayak teman-teman di sini ada beberapa orang, 2 orang. Yang pertama itu untuk masuk ke dalam literaria, karena yang santer aku pengen handle sendiri. Yang literaria aku ambil 2 orang. Habis itu ternyata 1 orangnya itu ada, aku bilang ke setiap karyawan yang datang, kalau misalnya ada kerjaan yang lebih baik, ada kerjaan yang lebih menguntungkan dan menurut kalian itu memiliki passion yang sama dengan kalian, silakan diambil. Akhirnya ada salah satu karyawan yang 10 hari masa kerja dia ternyata keterima kerjaan di Palangkaraya. Jadi muter otak lagi tuh, karena dalam waktu singkat harus nutupin lagi karena kan nggak mungkin kedainya tutup. Akhirnya buat teman-teman semua dapat pengganti lagi 1, alhamdulillah. Jadi akhirnya jalan lagi 2 karyawan sampai sekarang sudah jalan 1 bulan lebih. Dan lanjutannya itu adalah yang Santer Garage. Kalau yang Santer Garage itu nanti sudah disiapin, itu sebenarnya lagi masa renovasi. Jadi masa renovasi karena lihat sih ada beberapa yang apa itu kayak sering lewat ya Pak ya. Sering lewat nih kayaknya nih. Iya. Terus sebenarnya apa itu ada beberapa hal, yaitu kami pengen ngelebarin taman dan ada beberapa hal yang pengen kami upgrade di sana. Sama juga ada beberapa perkakas device yang pengen kami upgrade segala macam.
akhirnya kami mutusin buat renovasi. Ini sudah berjalan 1 bulan setengah. Insya Allah nanti di akhir bulan itu sudah launching lagi, reopening buat Center Garage. Itu nantinya akan menghadirkan konsep baru, apakah tetap dengan konsep yang lama cuman bedanya lebih luas? Konsepnya adalah berbeda. Berbeda. Jadi liatin aja ya. Nggak ada spoiler nih ya. Nggak ada ya. Jadi ini surprise ya. Oke. Spoiler dikit deh. Boleh. Spoiler dikit. Soalnya suka banget bikin teman-teman penasaran. Iya. Itulah sudah dipancing ini kan. Jadi sebenarnya konsepnya adalah family, sama juga kestrataan ramah tamah. Jadi dalam artian antara yang punya rumah sama yang datang itu sama hak dan kewajibannya. Berat. Jadi itulah. Emang beda anak literasi. Emang anak literasi memang. Jadi mungkin ini agak sedikit berbeda dan banyak tantangan yang ke depan dan karena melihat dari pangsa pasar di Plehari sendiri banyak kopi susuan. Yes. Kopi Nah, susuan. maka dari itu di sini ingin menampilkan suatu hal yang berbeda di mana Literaria Humilis itu banyak kopi susuan. Kalau teman-teman pengen minum kopi hitam dan berbagai macam seduhan, larinya ke rumah. Berarti segmentasi dari customersnya itu beda ya, walaupun dinaungi dengan orang yang sama. Iya, benar. Karena kalau misalnya kita berpikir ini sama-sama aja konsepnya dan berbagai macam, mereka lebih milih yang dekat, yaitu di Plehari yang di perpustakaan. Mereka 7 kilo ke sana, tapi mereka ya sama aja mereka minum. Iya benar. Iya. Teman-teman dibedain supaya ada perbedaan pangsa pasar. Ciri khasnya mungkin ya. Iya. Oke. Dan sejauh ini kopi-kopi yang dibuat itu berasal dari Kabupaten Tanah Laut sendiri kah atau ada yang ngambil dari luar tuh? Kalau misalnya bahan Bin sendiri kemarin sempat ngambilan dari Plehari juga, dari NTM juga. Itu yang Liberica yang roastingan batch pertama yang sudah pakai packaging yang sudah disebar kemana-mana. Itu rasanya enak. Nanti kita bahas lagi ya. Bareng empuknya gitu ya. Empuknya di sini. Cocok nih ya. Dan itu alhamdulillah cocok. Tapi karena melihat keterbatasan stok, akhirnya ngambil juga beans dari luar yang udah di roasting. Tapi semenjak ada yang namanya mesin roasting di sini, bantuan dari Disnagerin, di sini sama Mas Krisna juga, Mas kayaknya aku beli green bean aja deh. Pengen ngulik, pengen belajar gimana sih ngerosting segala macam. Karena HPP-nya juga jauh banget. Sama juga yang paling tantangan dalam jualan kopi, terutama ngambil kopinya dari luar, adalah maintenance waktu delivery-nya ke sini. Yes, benar. Itu pernah kalau misalnya kita ngalamin yang dimana ternyata harusnya nih kita punya contoh sekilo roast bean, kita sediain kayaknya 3 hari cukup nih. Ternyata habis dalam 1 hari, bingung tuh kemana larinya. Saking lakunya ya bro ya. Berat kesebut nih. Habis itu kita bingung dong, kita lari ke Banjarbaru, Banjarmasin. Ternyata harus banyak pengulikan dan di situ memang agak banyak banget yang diubah karena kalau misalnya beda kopi rata-rata kalibrasinya pun untuk bahan-bahan yang lain berbeda dan akhirnya juga rasanya beda ya. Rasanya beda. Akhirnya di sini sejak ada mesin roasting, ada Mas Krisna juga ngambil green bean, HPP lebih mudah. Akhirnya kami ngulik-ngulik sendiri. Walaupun try and errornya kemarin sempat hilang 2 kilo green bean. Waduh. Salah roasting. Emang harus gitu sih. Bukan yang cakep ya kan. Harus gagal dulu ya. Iya benar. Akhirnya jadi ngambil beansnya itu yang dari luar untuk green bean untuk sementara, roasting tempat Mas Krisna, sama juga ngambil rata-rata beans untuk espressoan dari NTM juga langsung. Oke. Untuk variannya nih, mungkin yang tadi kan sudah dibilang ada yang membedakan antara Literaria Humilis dan juga si Center gitu. Itu apa saja varian yang disediakan oleh 2 kedai ini itu? Oke, kalau misalnya mungkin berawal dari Center Garage-nya. Kalau misalnya Center Garage itu lebih kepada kedai yang dimana mereka banyak menyajikan kopi hitam. Espresso base-nya lebih kepada memang yang sudah biasa diminum sama teman-teman, mungkin espresso, cafe latte, sama juga mungkin split. Hanya 2 itu aja yang kami tampilin. Hanya 3. Kalau misalnya untuk kopi hitam di sini kami pengen mainnya di filteran. Kami pengen nonjolin kalau misalnya ini loh effort dari adanya mesin roasting, kami pengen nonjolin bahwa kedai kami di sini lebih memberikan effort yang lebih besar untuk filter beans, untuk filteran. Jadi di situ lebih kepada V60-an segala macam. Sama juga untuk di bidang pengolahan minumannya pun rata-rata itu lebih kepada minuman yang diolah, dalam artian
bahan mentah kami olah. Nah kayak gitu. Berarti semuanya manual ya? Manual. Oke. Kalau misalnya di Literaria Humilis mungkin teman-teman sudah biasa yang kayak minum red velvet, taro. Nah kalau misalnya teman-teman nyari yang kayak gitu larinya ke Literaria tuh. Sama kopi susuan segala macam. Kalau misalnya di rumah itu lebih kepada pengolahan bahan mentah. Kalau misalnya yang di Literaria Humilis itu yang umumnya orang minum-minum lah. Katakanlah nih misalnya datang ke center nih, itu kan banyak nih misalnya gerombolan. Nah ada ceweknya nih Bray, ya kan? Tahu kan ya kalau cewek kopi gitu, yang apa manis bodo amat tuh. Itu bodo amat tuh kopi susu vanilla, hazelnut ya kan. Yang penting maksudnya manis. Nah, terus akhirnya di situ nggak jualan Kri, misalnya yang kopi susu, ya aku nggak jadi ke situ deh, kan ada tuh kayak gitu biasanya. Nah, misalnya ada something request yang boleh nggak ada kopi susunya gitu, si Santer ini masih nyediain nggak sih gitu? Kalau misalnya untuk series kopi susu, kami di Santer Garage cuma nyediain satu. Oh satu, tapi masih ada ya, aman. Ya, jadi masih aman. nanti kami cuma jualan satu series ke kopi susu, sisanya itu lebih kepada kopi hitam. Yes, baik, udah dapat sih poinnya. Mungkin kita langsung beralih lagi ke NTM. Peleharian banget ya nyebutinnya. Tadi sudah sempat disinggung soal jenis-jenis dari binnya sendiri gitu ya. Tadi jadi yang disediakan oleh NTM Coffee Roastery ini apa aja nih Kak untuk binnya? Kalau yang kita sediakan sebenarnya dari beberapa jenis, kita ambil 4 jenis ya. Misalkan ada Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Nah itu kita lebih banyak menyediakan di Arabica dan Liberica, Robusta. Robusta karena memang kalau kita bermain idealis, tentu kedua kopi ini nggak akan dimaksimalkan. Tapi di sini adalah berbicara tuntutan pasar. Nah, karena konsumen dan pangsa pasarnya itu banyak ke kopi susu, dan itu akan lebih cocok bila kombinasinya di Robusta atau blendnya Robusta Arabica. Berarti untuk pasar Kabupaten Tanah Laut kopi susu yang masih menjuarai ya? Kayaknya susu. semuanya sih. Semuanya. Tenang. Terus? Terus sama apa namanya? Ini sebenarnya keterbatasannya kemarin kita dapat dana kan, terus kita dana kita split buat di kebun juga. Nah itu yang kita agak mungkin dilihatnya kayak nggak ada pergerakan nih dari kebunnya. Katanya sudah ada equipment buat di kebun gitu. Di kebun. Kalau kita bicara kebun berarti kita bicara masalah panen dong. Iya, betul sih. Yang bikin penasaran juga, si kebun ini di-maintain langsung oleh NTM Coffee Roastery atau memang memberdayakan petani-petani kopi yang ada di Kabupaten Tanah Laut? Iya. Nah, untuk itu sebenarnya ini kesempatan banget ya. Silahkan. Inilah. It's your time ya di waktu Anda. Kalau ini bisa didengar juga, kayak petani-petani gitu. Kita NTM itu pernah terjun ke lapangan. Kita pernah terjun mengelola kebun kopi. Tapi di situ kita banyak kendalanya. Dari panennya, tenaga panennya, akhirnya kita jadi agak sedikit gimana ya, kewalahan sendiri gitu loh. Kami itu berharapnya bahwa petani ini punya ambisi untuk kopinya sendiri. Ketika kita datang bukan berarti kita ingin mengambil alih atau mencoba membantu mengurus kebun kopi, tidak. Maksudnya kita ranahnya lebih ke edukasi gitu loh. Nah, kasus yang pernah kita temui adalah ketika kita memberikan materi-materi edukasi, mereka berbicara bahwa secara tradisional aja sudah jadi cuan gitu loh. Secara tradisional nggak ada yang salah, cuman secara kualitas dan tuntutan pasar secara anggap nasional atau global itu akan jadi masalah gitu. Karena pengaruhnya kualitasnya dirasa. Kopi kita pribadi itu disebut Liberica atau kopi nangka. Nah, kopi nangka. Apa tuh yang maksudnya jadi ciri khas nih, ciri khas dari si kopi kita yang kita hasilkan dari Kabupaten Tanah Laut? Aroma dan rasa itu memang nangka. Nangka, Dan itu sudah jadi stigma orang banyak. Jadi ada stereotip atau ya jadi ciri khas ya pastinya. Itu bukan cuma di tempat kita gitu. Maksudnya di belahan Indonesia yang lain pun kopi Liberica ya kopi nangka gitu. Dan saya sempat menghabiskan waktu kurang lebih 2-3 tahun untuk ngeriset kopi Liberica ini, bahwa saya percaya kalau kita perlakukan dengan baik, dengan metode yang benar, dengan metode yang modern, itu akan menghasilkan rasa yang bisa bersaing dengan kopi-kopi di luar sana. Dan menghilangkan stigma bahwa kopi Liberica ya kopi nangka. Karena cuma nangka aja. Menjalani itu dan ternyata alhamdulillah waktu itu berhasil gitu. Kita pernah bawa, karena untuk SDM mumpuni dari segi
kopi itu di Banjarmasin teman-teman banyak, kita bawa ke Banjarmasin. Berarti kendalanya adalah di petani kopinya ya? Petani kopinya. Yang dalam artian masih kurang kah? Atau kurang banyak kah? Atau tanahnya tidak ada kah? Atau seperti apa nih? Kita nggak masalah mengenai tanah ya, atau kurang banyak gitu. Yang penting mereka mau mulai untuk memperbaiki sistem aja. Memperbaiki sistem yang dimana konsep tradisional kan sebagian ada yang kayak direbus dulu baru dikupas. Iya, betul. Dan mereka petiknya juga petik langsung banyak. Dia nggak mikir itu merah, hijau, kuning. Asal petik berarti aja gitu ya. Lebih ke edukasi si para petani kopi ya kendalanya ya. Kayak perawatan pohon, mereka berpikir bahwa semakin tinggi pohon kopi itu semakin baik. Yes. Pernah dengar sih Agri juga. Kan? Sebenarnya nggak gitu konsepnya gitu loh. Pohon kopi itu nggak setinggi itu. Dibatasin cukup di angka 180 cm sampai 250 cm. Itu untuk memaksimalkan buah, termasuk kayak percabangan. Ya banyak lah ibaratnya kalau kita bahas masalah di kebun gitu. Berarti setelah dari ngambil dari kebun yang ada di Kabupaten Tanah Laut juga itu langsung dibawa ke NTM gitu ya? Iya, NTM. Nah, dalam proses pengolahannya nih Kak, boleh diceritain seperti apa? Maksudnya dijemur dulu kah memang di NTM atau emang udah bersih dari si petani atau seperti apa? Nah, kalau itu kita kemarin bukan berarti kita nggak percaya ya. Kita pengen menguji dulu sendiri. Jadi kita kemarin itu beli dari petani itu masih cherry. Kita masih sebutnya cherry karena yang baru dipetik ya, warna merah. Yang dibungkus itu ya? Iya, warna merah kulitnya merah itu. Kita beli itu, terus kita coba sendiri dengan proses direndam dulu, dibersihkan itu kita rendam di air. Yang ngapung kopinya kita buang. Ya, yang ngapung kopinya berarti kita berani rugi ya? Iya. Karena yang ngapung itu bisa dibilang defect. Maksudnya kualitasnya kurang lah gitu untuk jadi sebuah green bean. Katakanlah misalnya dipaksakan yang ngapung itu hasilnya rasa kopinya akan beda gitu. Iya, akan beda. Itu dan itu akan mempengaruhi gitu. Paham. Karena itu dominan. Terus setelah kita ngapung kita buang, kita bersihin kan, terus kita kupas kulitnya, lalu setelah kulit itu dilupas, itu ada lapisan dalam seperti lendir. Pernah lihat. Lendir, dan itu rasanya manis. Rasanya manis. Nah, itu kita hilangkan. Kita hilangkan, kita rendam, kita rendam selama 24 jam dan kita bilas selama 6 jam sekali. 6 jam sekali. Berarti sejauh ini berapa lama nih Kak proses dari yang benar-benar mengolah dari cherry sampai emang udah jadi dan di roasting dan udah jadi kayak begini nih. Ini tinggal packaging kan berarti ya? Itu tinggal disangrai. Sangrai baru kita packaging. Di packaging langsung bisa juga sih. Gitu. Itu berapa lama tuh prosesnya? Itu minimal ya sebenarnya kita bicaranya itu 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan. Makanya kebanyakan jadi prosesnya panjang tuh. Prosesnya panjang banget ya. 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan. Petani kopi itu dia panen tahun 2020 itu buat dijual di tahun 2021. Iya sih memang seperti itu ya kalau di Tanah Laut ya Bang ya. Oke, baru jadi paham. Kalau misalkan dia punya lahan yang luas dan hasil panennya banyak itu lebih menguntungkan gitu. Jadi nggak ada libur tuh. Iya, nggak ada libur memang. Bisa jadi save stock buat setahun. Iya, benar. Selanjutnya gitu. Jadi ada apa ya semacam tabungan gitu kan? Iya, tabungan. Misalnya nih ingin beli yang udah disangrai, udah di roasting juga, ya kan? Itu berapa tuh harganya? Atau emang ada packaging yang sudah disediakan dari NTM atau per apa? Per kilo kah mungkin atau seperti apa sih sistem jual belinya gitu? Kalau buat penikmat, biasanya penikmat di rumah ya, yang minum-minumnya rumahan biasanya memang mereka lebih membeli kemasan atau disarankan kemasan yang 200 gram. 200 gram. 200 gram buat seduh pribadi lah ibaratnya. Berarti sejauh ini NTM menyediakan tipe-tipe yang berapa gram tuh Kak? Misalnya dari yang kecil 200 gram atau dari berapa kayak. Nah, karena kebutuhannya tadi kita bicara kebutuhan kopi susu, itu lebih ke 1 kilo. Lebih ke 1 kilo. Jadi teman-teman kedai itu ngambilnya 1 kilo. Karena baru 1 bulan ini kita masuk untuk tahap proses mencoba ke arah yang 200 gram kemasan. 200 gram. Karena yang kemasan 200 gram ini dia lebih agak sedikit susah untuk di roasting atau disangrai ya. Kenapa tuh? Karena yang kita cari dari segi aroma dan rasa. Supaya tetap sama ya gitu ya. Sedangkan kalau buat kopi susu kan yang paling nggak nge-mix sama susu lah gitu. Rasa kopinya tebel dah gitu. Oke. Itu harganya berapa tuh? Boleh dikasih bocoran dong, misalnya rekan dengar pengen bikin coba-coba trial error kayak si Sukma ya kan di rumah. Dia ngerosting sendiri mulai dari V60 atau apapun tuh berapa tuh dijualnya? Kalau untuk yang dibuat kopi di rumahan
itu di kisaran harga 70 sampai 90 gitu. 90. Oh, 70 sampai 90 ribu ya. 70 sampai 90. Sudah bisa membawa 200 gram. 200 gram. Karena 200 gram itu bisa sampai 20 gelasan gitu. Oke, baik. 20 gelasan. Kalau dia pakai per 10 gram. Per 10 gram. Oke. Tadi berarti itu harga bahan utama ya, berarti namanya ya. Iya. Kalau untuk di Santer Garage sendiri tuh perkopiannya dari harga berapa sampai berapa tuh, Sukma? Kalau misalnya yang di Santer Garage itu range harganya mulai dari start untuk yang kopi itu startnya dari 17.000 sampai 25. 25. Oke. Kalau misalnya di Literaria Humilis kami startnya untuk yang kopi susu itu dari 10.000. Paling banternya itu di harga 18.000. Oh, nah, jadi ada perbedaan tapi tetap bahan dan semuanya kami kontrol. Termasuk beans kami kontrol karena roasting sendiri dan gabung sama Mas Krisna. Untuk sirup-sirupan kami kontrol sendiri, kami buat sendiri dan cara pengolahannya pun kami dengan kalibrasian sendiri. Gitu. Oke, jadi ada ciri khasnya masing-masing ya. Jadi selalu terkontrol gitu. Jadi terkontrol. Oh, ini tempatnya si Mas Anu nih gitu kan. Iya. Kalau dalam sehari nih sejauh ini untuk 2 kedai ini sudah menghasilkan atau menghabiskan berapa cup, Cek? Waduh, ini pertanyaan sulit. Bocoran nggak tuh? Mungkin kalau di Literaria Humilis sendiri deh, kan ini Santer kan lagi break ya karena renov ya. Itu biasanya berapa tuh? Paling kenceng deh tuh berapa cup tuh? Kalau misalnya alhamdulillah kemarin sempat di paling banter itu ada di 87 sampai 90-an kalau nggak salah. 87 sampai 90 cup tuh. Mas Krisna udah tahu ya peluangnya ya. Ini berdasarkan di kedai ya, fakta di kedai gitu kan. Ya sekitar segitulah Kak. Sekitar segitu ya. Itu dalam sehari ya? Itu ya waktu itu dalam sehari pas kebetulan kami marketplace-nya ada kena waktu hari itu barengan jadi alhamdulillah ya. Kalau misalnya untuk di roasting sendiri itu biasanya pernah habis berapa kilo nih? Paling banyak nih Mas Krisna misalnya. Kalau untuk di sangrai ya, roasting atau sangrai itu dalam 1 hari ya. 1 hari itu bisa sampai 7 sih, 7-8. Karena memang 7 sampai 8 kilo. Iya. Karena memang kapasitas mesinnya itu baru yang 1 kilo. Jadi mesin roasting yang ada ini per 1 kilo per kopi. 1 kilo. Jadi memang tahap ke depan kalau pengennya membangun sama-sama temen gitu kan, sama temen-temen perkedaian kopi kan banyak nih di Plehari. Banyak banget dah. Disebutin panjang deh kayaknya. Kita sampai akhir kayaknya baru sebutin kedai doang ya kan. Maksudnya kita berkembangnya sama-sama, cari ilmunya sama-sama gitu loh. Kita bisa ngumpulin masing-masing, entah itu ngumpulin secara bersama, beli alat roasting. Misalkan 1, 2, 3 kedai mereka patungan beli alat roasting, gitu. Beli alat sangrai gitu kan, itu lebih baik lagi gitu. Selain mereka bisa menekan HPP, mungkin mereka bisa menciptakan peluang menjual kopi ke daerah Jawa, ya benar. Itu yang pasarnya lebih besar ya. Kita contoh kedai-kedai gede Banjarmasin lah, contohnya kayak beberapa kedai lah. Ada lah ya. Ya itulah ini juga punya mesin roasting ya. Gitu maksudnya kita contoh di sana, kita mencontoh yang baiknya aja. Kalau kita secara individu kedai nggak bisa, ya udah kita kolaborasi aja gitu. Iya, 1, 2 kedai, 3. Karena sekarang kan bukan zamannya kompetisi ya, tapi kolaborasi. Cakep. Karena memang Tanah Laut sendiri punya 2 tagline ya. Beri ada apa saja itu. Yaitu gelianan. Gerakan beli. Ampun kawan. Ini kawan membeli roastingan kawan ya kan. Jadi membeli kopi kawan. Itu yang sering terjadi itu. Jangan sampai kompetisinya dalam satu daerah antar kedai. Iya. Kompetisi sama daerah lain. Boleh ya. Ya kita harus bisa lebih maju dari daerah lain. Benar. Dan juga hot ya Himung olahan Tanah Laut. Supaya perputarannya juga di Kabupaten Tanah Laut sendiri. Dan selain ini kita break sebentar juga ya, Peri ya, ada lagu yang pastinya menghibur kita di pagi menjelang siang ini. Dan pastikan rekan-rekan masih setia di talk show Pojok IKM bareng Perkopian Duniawi. Masih di 102,3 Tuntung Padang FM, radio berinteraksi untuk Kabupaten Tanah Laut, dan masih bersama 2 narasumber kita pastinya dari NTM Coffee Roastery, ada Bang Krisna, ada dari kedai Santer Garage, dan juga Literaria Humilis. Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak sekali ya. Ada Sukma yang juga masih ada di talk show Pojok IKM nih ya. Dan kita lanjut untuk membahas Perkopian Duniawi. Tadi sudah membahas tentang kopinya sendiri, di kedainya, di roasting
roastingnya dan juga harganya juga udah dapat bocoran juga ya tadi ya. Untuk kedepannya nih harapan mungkin dari masing-masing, ada Bang Krisna dan juga Sukma, kedepannya perkopian duniawi ini di Kabupaten Tanah Laut akan pengennya seperti apa, atau mungkin ada yang ingin diceritakan keluh kesah, wah ternyata bahannya masih ini atau apa, boleh nih, siapa tahu nanti ada pihak-pihak dari dinas terkait juga ya Pak ya, yang bisa membantu seperti itu. Boleh dari Bang Krisna dulu. Oke, jadi kalau dari saya harapan ya. Iya, harapan. Adalah, dapat bisa lebih fokus aja sih kita. Maksudnya kita nggak bicara melulu tentang kopi itu tradisional nggak? Oke. Karena memang kebanyakan yang orang-orang yang bertemu dengan saya, entah itu orang yang jauh lebih tua, entah itu orang-orang dari pemerintahan, dinas atau instansi manapun, mereka berbicara mengenai kopi jahe, kopi serai. Nggak salah, nggak ada yang salah. Tapi daerah lain itu udah maju jauh gitu. Iya, oke. Untuk peminat untuk variasinya sendiri ya. Dia nggak dicampur kopi murni, dikirimnya sampai keluar. Gitu. Maksud saya gitu. Kita nggak ada masalah dengan bentuk tradisional, tapi kita fokus untuk meningkatkan kualitas rasa dari kopi kita dari dinas-dinas terkait gitu. Jadi kita kayak perlu penyuluh yang memang mereka bener-bener tahu tentang kondisi lapangan kopi gimana sih. Basic kopi harus tahu gitu loh. Penyuluh ini harus tahu kayak ini jenisnya apa, yang cocok ditanam apa, terus proses pasca panen yang baik gimana, perawatan pohon yang baik itu gimana, habis itu cara pembibitan yang baik gimana. Nah, itu kita perlu penyuluh yang seperti itu gitu. Kita belum ada yang kayak gitu di Pehari. Gitu loh. Saya pernah ketemu sama beberapa orang yang mungkin bisa dikatakan penyuluh atau apapun itu dalam bentuk kopi, tapi ketika saya tanya tentang dasar-dasar kopi, mereka nggak tahu. Mereka nggak jadi tahu. Beliau-beliau ini mengatasnamakan diri beliau gitu sebagai penyuluh, tapi kenyataannya belum cukup lah seperti itu. Iya, basic maksudnya kayak Arabica itu rasanya gimana, Robusta itu rasanya gimana, Arabica, Liberica rasanya gimana, perbedaannya gimana, Liberica ditanam ketinggian berapa, Robusta, nah itu mereka nggak tahu gitu loh. Dan sewaktu-waktu saya juga ketemu orang, saya diajak ke kebun, gitu kan? Saya diajak ke kebun. Ini oknum sih sebenarnya. Kita diajak ke kebun. Dia punya tanggung jawab untuk menghandle suatu daerah yang menghasilkan kopi. Gitu. Ketika saya tanya petaninya sebagai roastery atau tukang sangrai yang ingin membeli kopi mereka, saya tanya, Pak, saya mau beli kopinya berapa harganya? Nah, petani ini dia bilang, oh sama bapak itu aja. Dan mereka tidak mengelola dengan sendiri. Iya, benar. Why? Yang saya sayangkan, saya nggak masalah sebenarnya dengan itu ya. Mungkin ya udahlah, dosa dia gitu. Tapi yang saya sayangkan adalah ketika oknum ini menuntut untuk pintu penjualan lewat dia, mereka tidak memberikan edukasi yang baik. Karena itu tadi basic mereka nggak tahu tentang kopi gitu. Kopi nggak tahu gitu. Dan saya sangat menyayangkan apabila masih ada yang dinamakan atau arah pelatihan tentang kopi di Pehari sendiri itu lebih ke barista. Saya sangat sayangkan. Karena sudah upgrade sebenarnya. Iya, kita untuk SDM barista tuh banyak yang mumpuni dan banyak yang berkualitas baik gitu. Kedai-kedai yang ada di Pehari itu memiliki barista-barista yang sangat baik gitu loh. Mereka entah itu yang tersertifikat ataupun tidak gitu. Yang kita kurang dari Pehari adalah mereka-mereka yang mengerti dari sistem perkebunan dan sistem pasca panen. Nah, itu yang sangat kurang. Jadi harapannya lebih fokus, lebih aware ke sana lah gitu loh. Kalau misalkan kita bisa jadi salah satu penyuplai di daerah pemasok kopi, kenapa enggak gitu. Kita fokus gitu loh. Jangan melulu mengenai kedai atau kopi tradisional, kopi ini segala macam. Kita nggak ada yang masalah dengan kopi tradisional, tapi kita berpikir bahwa kopi kita bisa dibawa keluar gitu. Orang luar nggak mikirin kopi kita campur jahe atau apa gitu. Tapi mereka lebih mikirkan, oh kopi kita rasanya gimana nih secara aslinya, secara naturalnya gitu. Dan kopi kita ya saya rasa punya rasa yang cukup baik gitu. Dan mampu bersaing pastinya ya. Oke. Jadi sejauh ini memang untuk penjualan kan masih di Kabupaten Tanah Laut ya Kak ya. Benar. Itu boleh dikasih tahu sosial medianya, mungkin bisa dikepoin atau memang ada sosial media dari NTM Coffee Roastery ini.
Kalau sosial media lebih ke NTM ya. NTM. Underscore coffee. Nah, coffee mungkin ke situ aja sih, lebih ke IG. Cuman kita masuk ranah Tokped. Masuknya kita ranahnya ke Tokped sama Shopee juga. Ini lagi proses untuk pembuatan toko dan juga mantap dia. Ini prepare buat kita ngumpulkan biji-biji mentah dari Plehari, gabah kopi. Kita masukin nanti ke Tokped sama Shopee gitu. Ini yang kita proses sendiri. Maksudnya kita nggak bilang proses kita paling baik atau proses kita paling benar, paling nggak kita memaksimalkan diri untuk supaya rasa kopinya itu bisa dinikmati dengan baik. Berarti sudah ke ranah e-commerce ya. Dan beberapa tadi yang sudah terkenal disebutkan tadi, itu udah ada tokonya juga berarti. Oke, jadi misalnya rekan dengar yang ingin beli itu bisa langsung datang ke alamat mana nih Kak? Untuk NTM Coffee tadi boleh disebutkan lagi alamat tepatnya itu di mana gitu. Blok-bloknya juga boleh dikasih tahu, silakan. Kalau untuk NTM sendiri karena kita sifatnya kelompok ya sebenarnya, kalau teman-teman datang ke kedai-kedai kopi mereka bisa mengarahkan gitu. Ini saya juga sebagai penggerak utama di NTM-nya, saya nggak mau ibaratnya langsung ke saya atau apa segala macam, paling nggak ada interaksi juga teman-teman yang satu sama yang lain, entah itu konsumen yang mau beli biji kopinya dan kedai kopinya gitu. Jadi karena kita juga mau nge-preparein itu kopi-kopi yang udah dikemas, yang udah dalam kemasan itu bisa dipasang di etalase kedai-kedai teman-teman gitu. Iya. Apalagi kalau antar kedai bisa ngisi kopi antar kedai lain gitu. Cakep ya. Cakep ya. Boleh dikasih tahu kan lagi alamatnya mungkin yang bisa langsung. Kalau untuk NTM-nya itu langsung alamatnya ada di Komplek Chip. Jalan Kalang-Kalang, nomor 10 Blok E. Bisa langsung ke situ ya. Nanti bertemu langsung dengan Bang Krisna. Bertemu langsungnya sebenarnya mau minta biji kopi juga boleh ya. Ada keperluan lain juga boleh. Bahaya nih. Bahaya. Jadi tadi harapannya untuk kemajuan perkopian dan juga petani kopi lebih tepatnya Bang ya di Kabupaten Tanah Lot sendiri. Oke, baik. Untuk Sukma nih, harapannya ke depannya untuk kedainya, untuk perkopian di Kabupaten Tanah Lot sendiri itu seperti apa, boleh dikasih tahu? Kalau misalnya tadi Kak Krisna udah nyebutin tentang bagaimana penyuluhan tentang untuk penanganan di kebun. Ini mungkin teman-teman yang dengar ada di desa atau segala macam radio ini mungkin ini announcement yang penting banget karena ini kan kami baru aja dapat kayak contoh green bean ya dari Bajuin dan itu ternyata di luar dari lahan yang kami ketahui gitu. Kami takutnya kalau misalnya selama ini ada banyak banget kebun yang tidak kami ketahui dan mereka masih pengolahannya masih di masih lewat satu pintu yang orang tadi. Jadi kasihan mereka gitu. Jadi mungkin teman-teman dari sini bisa kayak melaporkan lah kalau misalnya Kak di sini ada loh kebun segala macam dan kami harapkan adanya kayak pendataan dari dinas terkait tentang di mana aja sih kebun-kebun kopi supaya penjangkauan kami juga lebih enak kalau misalnya nanti ada sedikit kayak berbagi informasi kepada para petani dan segala macam. Pak, PR-nya langsung dicatat ya Pak. PR-nya langsung loh ya harapannya ya. Langsung dicatat nih sama Bapak Adit. Kalau misalnya untuk yang tadi sudah disebutin semua sama Kak Krisna. Kalau misalnya untuk kedai alhamdulillah di Plehari aman sih. Mungkin kalau misalnya ada kayak perselisihan itu sudah biasa karena sama-sama jualan, tapi untuk masalah kopi teman-teman di sini rata-rata di Plehari aman. Ya. Udah nggak ada yang perlu di di curi-curi cuap-cuap gitulah. Kayak nggak di Plehari ini aman. Mungkin untuk harapan pribadinya untuk kedai kopi Center Garage-nya yang sedang lagi renovasi dengan nantinya ada konsep baru ya yang jadi surprise juga pastinya, dan juga yang sedang berjalan ada Literaria Humilis, apa tuh harapannya? Kalau misalnya harapannya gini, kalau misalnya di Literaria Humilis aku harapin teman-teman yang dimanapun kalian berada, terutama di sekitaran Plehari, ayo datang ke perpustakaan. Konsepnya adalah perpustakaan ada konten utama, si Literaria Humilis adalah konten pendampingnya. Diharapin ketika kalian membaca buku, kalian sedang menikmati kegiatan literasi di dalam sana, ada kopi yang menemani kalian. Diharapin kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih fokus, yuk datang ke Literaria, tapi jangan lupa ada konten utama yang harus dikerjakan. Yaitu baca buku ya. Baca buku, mengenai literasi. Sebenarnya ketika kita bersanda gurau di dalam Literaria, di dalam perpus juga, itu salah satu media literasi tuh untuk berbicara, tukar informasi
literasi itu yang paling penting. Jadi buat teman-teman semua kadang-kadang masih ragu nih. Kayaknya kalau misalnya datang ke kedai kopi ini kayaknya formal banget deh soalnya di dalam dinas. Sebenarnya belum pernah nyoba ini. Mereka itu datang dulu diliatin karena kami itu kami dalam konsep di manajemen sunrevolution.co itu adalah kekeluargaan. Jadi bagaimana kami menyapa orang luar customer itu dengan supaya nyaman. Jadi itu yang kami terapkan juga di dalam perpustakaan. Jadi buat teman-teman semua jangan ragu kalau misalnya mau datang ke Literaria Humilis karena kami sama-sama ingin merangkul kalian semua. Gitu. Bukanya jam berapa tuh, Bang? Kalau misalnya di Literaria Humilis itu dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Itu di hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggunya libur. Oh iya, dan buat teman-teman semua, kalau misalnya kita ke kedai jangan lupa nih, ya ada yang namanya tuh patuhi protokol kesehatan. Karena kalau misalnya teman-teman kadang-kadang lupa kalau misalnya udah nongkrong, biasanya lupa cuci tangan, pakai masker segala macam karena keasikan. Jadi itu salah satu harapan juga ya. Itu harapan juga. Kalau misalnya di Santer sih prepare ke depannya lebih semoga renovasinya cepat selesai karena kami juga pengen teman-teman udah pada kangen nih datang ke rumah. Karena kan malam minggu rame tuh. Sebenarnya kangennya buat ngapelin mama kamu sih. Iya tuh kadang-kadang teman-teman juga kangen keadaan di rumah, sapa canda dari orang tua, aku juga dari ibu, dan itu yang teman-teman juga kangen gimana sih ngopi di rumahku di taman di dalam rumah sana. Di sana kan keberadaan anak kos banyak ya, Bang. Anak kos di sekitaran situ banyak. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir kalau misalnya renovasinya lama, nanti takutnya teman-teman pada lari kemana-mana nih. Oh gitu ya. Baiklah, semoga harapan pribadi dari Sukma ya segera terwujud tentang renovasi dari Center Gadesnya dan semoga lahir dengan konsep baru dengan pasar yang pastinya segmented tadi ya, dan tetap dengan perkopian duniawinya yang setia. Dan juga Literaria Humilis juga dengan kampanyenya membaca dengan literasi gitu ya, dan juga bisa ngopi gitu ya. Dan juga Bang Krisna semoga sukses terus ya untuk kedepannya untuk NTMM Coffee Roastery ini. Banyak dari warga Kabupaten Tanah Laut sendiri yang juga bisa teredukasi ya dengan adanya kopi ini, apalagi petani-petani kopi dan daerah yang berpotensi untuk menghasilkan kopi. Dan Agri juga yang bertugas ya mengucapkan terima kasih sudah main-main ke studio kami di 102,3 Tuntung Pandang FM, dan juga peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Bapak terima kasih sudah memfasilitasi ya dari abang-abang ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan pastinya, dan akhir kata saya yang bertugas Agri Puspita pamit undur diri. Dan saya Muhammad Perdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.